Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu penguji dan pembimbing terhadir pada sidang proposal saya pada hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Adam Rahnel. Jadi judul proposal saya itu analisis dampak perkembangan pembangunan di wilayah Keraji terhadap lalu lintas di kawasan Teba, Kota Padang. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang yang pertama itu wilayah Keraji mengalami perkembangan pembangunan yang besar. Yang kedua, pertamanya pemukiman, ruko, dan fasilitas umum meningkatkan aktivitas masyarakat. Yang ketiga, volume kendaraan menuju kawasan Seteba terus meningkat. Yang keempat, Seteba merupakan jalur penghubung penting di Kota Padang. Lalu yang kelima, terjadi kemacetan terutama pada jam sibuk sehingga diperlukan analisis kerja lalu lintas. Selanjutnya itu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Masalah yang pertama itu bagaimana perkembangan pembangunan di wilayah Keraji. Yang kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap volume lalu lintas Seteba. Yang ketiga, bagaimana kinerja lalu lintas berdasarkan kapasitas jalan dan LOS. Yang keempat, faktor apa yang menyebabkan penurunan kerja lalu lintas. Kemudian tujuan penelitiannya, yang pertama, mengidentifikasi perkembangan pembangunan di wilayah Keraji. Yang kedua, mengetahui pengaruhnya terhadap volume lalu lintas. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja lalu lintas berdasarkan kapasitas jalan dan level of service atau LOS. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja lalu lintas. Lalu ada landasan teori. Landasan teori yang pertama itu variabelnya volume lalu lintas. Itu jumlah kendaraan yang melewati satu titik jalan dalam satuan waktu tertentu atau kendaraan jam atau SMP per jam. Variabel yang kedua, kapasitas jalan, yaitu kemampuan maksimum suatu ruas jalan untuk melayani arus lalu lintas dalam kondisi tertentu. Yang ketiga itu derajat kejenuhan, yaitu perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan atau DS dikurang V per C yang menunjukkan tingkat kejenuhan jalan. Variabel yang kelima, level of service atau LOS, yaitu tingkat pelayanan jalan berdasarkan kondisi arus lalu lintas. Diklasifikasikan dari A sangat lancar hingga F macet. Kemudian yang terakhir hambatan samping, aktivitas di sisi jalan seperti parkir, pejalan kaki, kendaraan keluar masuk dan pedagang kaki 5 yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Lalu metodologi penelitian, yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Lokasi penelitian itu lokasi penelitian berada di kawasan Seteba, Kecamatan Keraji, Kota Padang. Waktu penelitian dengan waktu penelitian sekitar 3 bulan. Populasi dan sampel seluruh kendaraan yang melintasi kawasan Seteba, sedangkan sampelnya diambil dari kendaraan yang melintas pada titik survei saat jam sibuk. Kemudian ada variabel penelitian. Variabel penelitian ada dua, itu variabel bebas dan terikat. Yang variabel bebas pertama kawasan permukiman, kedua pembangunan pertokoan, tiga peningkatan fasilitas umum, empat pertambahan jumlah penduduk, 5 aktivitas masyarakat. Kemudian variabel terikat, yang pertama volume lalu lintas, kapasitas jalan, kecepatan kendaraan, derajat kejenuhan, 5 level of service atau LOS, 6 kepadatan lalu lintas. Lalu jenis data ada dua juga, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang pertama volume kendaraan, kedua jenis kendaraan, ketiga kecepatan kendaraan, 4 kondisi geometri jalan, yang kelima hambatan samping, yang keenam kondisi lalu lintas sibuk, yang ketujuh urbanisasi lapangan. Kemudian data sekunder, yang pertama peta wilayah, data jumlah penduduk, data perkembangan pembangunan, data jaringan jalan, dan yang kelima literatur dan jurnal. Yang keenam itu data dari instansi terikat seperti MISO, BPS, dan lain-lain. Teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama observasi, survei volume, survei kecepatan, dokumentasi, dan studi literatur. Kemudian teknik analisis data, yang pertama ada volume lalu lintas, kapasitas jalan, DS, LOS, dan analisis dampak pembangunan. Ini flowchart penelitiannya, dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, kemudian data valid atau tidak. Jika tidak, perbaiki dan lengkapi data. Kemudian hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Demikian hasil seminar proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.